Apa peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang pertama adalah an ya'budullah, sembahlah Allah. Yang artinya Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang selama ini dilakukan oleh mereka. Kemudian yang kedua, wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa dalam artian menjaga diri dari hal-hal yang nantinya bisa menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di pesan kedua ini Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, meninggalkan hal-hal yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Karena Nabi Nuh itu adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh itu adalah apa yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu juga berkaitan dengan taat kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita mengkaji pada malam hari ini surat Nuh. Surat Nuh ini merupakan bagian dari surat-surat Makkiyah, dan sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya, maka surat Nuh ini juga mengandung pembelajaran tentang peringatan mengenai masalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Dinamakan dengan surat Nuh karena di dalam surat ini semuanya membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam beserta kaum yang diberikan peringatan oleh Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyakum adzabun alim. Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka, yaitu hendaknya kamu memberi peringatan kepada kaummu, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum sampai kepada mereka azab yang pedih. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan informasi bahwa Allah mengutus kepada kaum Nabi Nuh seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ulama itu membedakan antara nabi dengan rasul, di mana nabi itu adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, akan tetapi itu banyak berkaitan untuk dirinya sendiri. Sementara rasul itu adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah rasul pertama, karena kalau Nabi Adam itu umatnya masih belum ada, hanya anak keturunannya. Dan pada waktu itu tidak ada yang namanya penyelewengan, masih dalam garis tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa Nabi Nuh inilah terjadi penyelewengan akidah, di mana kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan. Utusan itu dalam bahasa Arabnya adalah rasul. Jadi rasul Allah, utusan Allah. Nabi Nuh itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna Nuhan, kami utus Nuh kepada kaumnya untuk apa? Memberikan peringatan kepada mereka. An anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim, supaya memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum tibanya adab yang pedih. Yang isyaratnya di dalam ayat ini ada keterkaitan antara perbuatan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kezaliman yang sangat nyata. Innasyirka la dzulmun adzim, dengan datangnya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Nuh diberikan amanah, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, Nabi Nuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menyatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku. Di sini tersirat bahwa Nabi Nuh itu menyatakan bahwa dirinya itu adalah bagian dari mereka. Sebab Nabi Nuh menyatakan ya qaumi, wahai kaumku. Artinya bahwa beliau itu adalah termasuk dari mereka. Yang artinya kalau seseorang itu merupakan bagian dari mereka, maka dia sesungguhnya ketika memberikan peringatan nantinya adalah untuk kepentingan mereka semua, termasuk juga untuk dirinya. Karena seseorang yang ada di dalam bagian satu komunitas itu tidak mungkin akan memberikan satu petunjuk yang akan mencelakakan, membinasakan kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Sama misalnya kalau kita menyatakan wahai anakku, artinya itu kan merupakan bagian dari kita. Anakku, anak saya. Ada hubungan yang erat antara ibu dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya. Nah, Nabi Nuh juga demikian. Ya qaumi, wahai kaumku. Bahwa ada hubungan yang erat antara Nabi Nuh dengan kaumnya, bahwa beliau itu merupakan bagian dari komunitas itu, bagian dari kaum itu. Kemudian Nabi Nuh menyatakan, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Di ayat ini ahli tafsir menyatakan bahwa Nabi Nuh itu diutus adalah untuk kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin. Yang itu nantinya berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus
untuk atau sebagai rahmat bagi segenap alam. Jadi untuk semua manusia, mulai dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti akhir kehidupan. Inni lakum nadhirun mubin. Jadi kata Nabi Nuh, saya ini adalah pemberi peringatan kepada kalian, pemberi peringatan yang nyata, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa peringatan yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang pertama adalah ani'budullah, sembahlah Allah. Yang artinya Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang selama ini dilakukan oleh mereka. Ini yang pertama, ajakan kepada tauhid. Dan memang nanti kita akan mendapatkan bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu misinya sama, yaitu ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian itu menyembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ini yang juga disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang pertama adalah ani'budullah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua, wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa dalam artian menjaga diri dari hal-hal yang nantinya bisa menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, menyebabkan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqwa yattaqi itu menjaga, memelihara. Termasuk juga maknanya adalah takut, dalam artian takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, yang artinya di pesan kedua ini Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, meninggalkan hal-hal yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Karena Nabi Nuh itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh itu adalah apa yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu juga berkaitan dengan taat kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat Al-Quran misalnya yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah itu akan mencintai kalian, akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian. Taat kepada Nabi Nuh sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pedoman, aturan di dalam kehidupan itu adalah melalui rasul utusannya. Jadi melalui rasulnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pedoman bagaimana seharusnya mereka beribadah, tata cara ibadahnya misalnya itu kan sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh rasulnya. Sebab kalau dalam tata cara peribadatan itu petunjuknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian dikarang-karang oleh manusia gitu. Maka tentu ini berkaitan dengan
Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara peribadatannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, itu semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul utusannya. Karena itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga ketaatan kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh menyatakan, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kaumnya itu melakukan 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yaitu pertama hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian menjaga diri agar tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mengikuti dan taat kepada Nabi Nuh sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah itu akan mengampuni dari dosa-dosa kalian. Di dalam ayat ini dikatakan min dzunubikum. Min itu artinya litab'id, sebagian. Maka kemudian para mufassir memberikan pendapat tentang mengapa di sini disebutkan min dzunubikum, tidak disebutkan semua dosa-dosa itu. Ada yang menyatakan bahwa ini berkaitan bahwa yang diberikan ampunan itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu bertaubat dengan taubatan nasuhan, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala itu tetap menjaga hak-hak yang ada pada manusia. Bukan berarti kemudian ketika mencuri langsung bertaubat, mencuri lagi bertaubat lagi. Kembalikan dulu barang curiannya. Mari mokol oleh kemudian langsung bertaubat kepada Allah, minta maaf dulu. Cuma nyaman orang tampileng itu astagfirullah. Jadi ada kaitan dengan sesama manusia. Jadi kata sebagian mufassir bahwa yang dimaksudkan dengan min dzunubikum ini adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, maka hakun adami itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, minta maaf kepada mereka sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan maaf, baru kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuakhirkum ila ajalin musamman, dan menunda kalian ila ajalin musamman, kepada ajal yang ditentukan di sini. Apa makna ajal? Ajal itu adalah batas akhir, batas akhir kehidupan manusia. Maka di dalam ayat ini kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa ketaatan, perbuatan baik itu mempunyai korelasi dengan takhir, dengan ditundanya atau ditambahnya ajal, batas akhir dari kehidupan manusia. Misalnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyatakan, silaturrahim tazidu fil umri. Silaturrahim itu akan menambah umur. Atau dalam hadis yang masyhur itu, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin
ditambah rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali persaudaraan, tali kasih sayang, tali rahim, silaturahim. Maka silaturahim itu bagian dari hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala mungkin akan menambah batas akhir dari ajal manusia. Jadi kata para ulama, ayat ini kemudian mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin saja bisa menambah jadi umur manusia, ajal dalam hal ini batas akhirnya kemudian ada kaitan. Jadi di sini dikatakan, kalau kata Syekh bahwa Zuhaili, innal ajal hatmi la yu'ajjal, bahwasanya ajal itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna lahu ta'alluqan wartibatan bi syai'in akhar, akan tetapi batas akhir ajal ini mempunyai keterkaitan dengan sesuatu yang lain. Maka fa fi halil iman wat ta'ah, dalam keadaan iman, ketaatan, itu juga bisa merupakan yakunul ajal atwal, ajal itu akan menjadi lebih panjang. Summa la budda minal maut, tapi tentu saja nanti yang namanya kematian tetap akan didapatkan setiap yang bernyawa, tapi ada kaitan. Makanya para ulama itu ada yang menyatakan bahwa maknanya ini hakiki, walaupun ada juga yang lain menyatakan bahwa maknanya itu majazi. Ada yang menyatakan maknanya majazi, bahwa nanti dia itu dikenang oleh orang-orang sesudahnya, atau dalam makna kalaupun dia itu umurnya pendek, akan tetapi kebaikan-kebaikannya itu yang menjadikan dia itu umurnya panjang. Seperti halnya para ulama terdahulu, ada yang mungkin umurnya pendek seperti halnya Al-Imam An-Nawawi, umurnya itu sekitar 40-an itu kan, akan tapi karya-karyanya masih dinikmati oleh kita, sehingga walaupun orangnya meninggal dunia, akan tetapi namanya masih dikenang oleh orang-orang sesudahnya, namanya itu masih ada di hati orang-orang sesudahnya. Itu ada yang menyatakan bahwa maknanya seperti itu, majazi. Tapi ada yang menyatakan bahwa maknanya hakiki, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah, benar-benar menambah, karena ketentuan tentang ajal, batas akhir kehidupan manusia itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja kemudian menambah ajal kita, batas akhirnya itu sesuai dengan tadi adanya keterkaitan dengan sesuatu. Ya mungkin seperti ungkapan kalau ada usaha seperti ini kemudian akan ada seperti ini. Ungkapan bahwa akan menambah harapan hidup. Jadi akan menambah harapan hidup. Cuma kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesudahnya, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun, bahwa ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba itu tidak akan bisa lagi ditunda. Jadi jangan kemudian saya ingin panjang umur, maka silaturahim, tidak ingin mati, tetap pada akhirnya meninggal dunia juga. Bukan kemudian silaturahim ini kan cuma tazidu di sini. Kata Rasulullah, silaturahim tazidu fil umri, menambah umur. Tapi tidak kemudian menyatakan Rasulullah tidak kemudian menyatakan membuat dia abadi. Ya, hanya menambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga dalam lanjutan ayat ini menyatakan inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Ya tetap pada masanya itu juga ada batasnya. Ya mungkin sama dengan kalau batas akhir dalam artian kita punya baterai itu, kalau baterainya itu dirawat dengan baik, maka masa pakainya itu lebih lama itu. Tapi kalau tidak dipergunakan dengan baik,
dipergunakan kemudian sampai hampir habis, ngedrop itu biasanya cepat ausnya itu. Atau punya ban mobil 4 deres-deres, apalagi pakai dilewat yang medannya itu terjal, ya akan lebih cepat itu, lebih cepat rusak. Jadi di sini kemudian para ulama menyatakan bahwa ada keterkaitan antara ketaatan dengan kemungkinan ditambahnya umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal, batas akhir di sini. Dan mungkin kita akan mendapatkan ada beberapa orang yang melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahim, dia umurnya kemudian dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ada seorang kenalan, orang yang sepuh tapi dia memang suka silaturahim. Disangka oleh tangganya itu sudah hampir meninggal dunia, tapi kemudian masih hidup itu, sehat itu. Karena dia kemudian diperhatikan memang silaturahim, kerjanya memang adalah ketaatan. Kalau ada majelis ilmu itu biasanya dulu itu sering hadir, pakai sepedaan itu, kemana-mana itu hadir. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Nah, jadi Nabi Nuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan peringatan kepada kaumnya. Akan tetapi ternyata kaumnya tidak menjawab seruan dari Nabi Nuh dengan baik. Mereka kemudian banyak yang ingkar terhadap Nabi Nuh. Maka ketika mendapati kenyataan bahwasanya kaumnya tidak menyambut seruannya itu dengan baik, Nabi Nuh kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh kemudian berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, falam yazidhum du'ai, akan tetapi seruan saya itu tidak menambah mereka dekat, malah semakin membuat mereka jauh. Padahal sesungguhnya diharapkan ketika Nabi Nuh menyeru kaumnya, mereka itu akan semakin dekat, mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata faktanya adalah sebaliknya. Sudah diseru siang dan malam, akan tetapi mereka malah tambah jauh dari Nabi Nuh, tambah jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh kemudian menyatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Saya ini ketika menyeru mereka, kullama da'autuhum, setiap kali saya menyeru mereka, memanggil mereka untuk menyembah Engkau, untuk mentauhidkan Engkau, supaya mereka itu bertakwa kepada Engkau, litaghfir lahum, supaya dengan itu Engkau memberikan ampunan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka itu menjadikan jari-jari mereka di telinga. Di dalam ayat ini bahkan digambarkan asabi'ahum, semua jari-jarinya. Padahal kalau mau menyumbat tidak ingin mendengarkan satu saja itu kan sudah cukup. Akan tapi di dalam ayat ini kemudian yang digambarkan ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan semua jari-jari mereka itu di telinganya, tidak ingin untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi mereka tidak ingin untuk mendengarkan. Makanya pantas saja mereka itu semakin jauh. Ketika disampaikan mereka tutup telinganya, tidak ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan bukan hanya itu, kalau orang itu
tuli misalnya masih bisa diajak bicara itu kan, kalau dia melihat. Kecuali kemudian buta dan tuli itu tidak bisa sudah, paling diajak langsung itu, ditarik itu. Kalau orang masih bisa melihat, bisa diajak komunikasi dengan bahasa isyarat. Orang tuli bisa kita ajak komunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, kaum Nabi Nuh itu bukan hanya menutup telinga mereka, tidak ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka bahkan wastaghshaw thiyabahum, mereka menutupi muka mereka dengan pakaiannya. Jadi pakaiannya kemudian ditutupi kepada kepala mereka, itu ditutup. Sudah ditutup telinganya, mereka kemudian menutup wajahnya, tidak ingin melihat Nabi Nuh. Masya Allah, kita melihat bagaimana tanggapan yang luar biasa ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Tidak mau mendengarkan, ditutup telinganya, tutup kemudian wajahnya. Makanya ya pantas saja mereka itu tidak mendapatkan faedah sama sekali dari apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, karena mereka sudah menutup mata dan telinga mereka dari apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Nabi Nuh, yang itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan mengisyaratkan bahwa banyak dari manusia yang masuk neraka karena apa? Mereka itu punya hati akan tetapi la yafqahun, tidak bisa memahami dengan hati mereka. Mereka punya penglihatan mata akan tapi tidak bisa melihat dengan mata mereka, tidak mempergunakannya dengan baik. Mereka punya pendengaran tapi tidak bisa mempergunakan pendengaran mereka dengan sebaik-baiknya, yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka itu kal an'am, seperti halnya binatang ternak, baluhum adol, bahkan lebih rendah lagi, lebih sesat daripada binatang ternak. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Ditutup telinganya, ditutup wajahnya, tidak ingin untuk melihat Nabi Nuh. Wa asarru, mereka asarru artinya itu istamarrau. Jadi mereka terus di dalam keingkaran mereka, terus di dalam maksiat, terus di dalam penyekutuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembah berhala. Wastakbaru istikbara, bahkan mereka itu sombong dan angkuh. Jadi mereka sombong dan angkuh, tidak menghargai sama sekali Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana mereka mau menghargai kalau orang masih memandang itu kan pura-pura saja dia memperhatikan, dengar. Ini tidak mau, jangankan untuk mendengarkan, melihat itu tidak mau. Kalau kemudian kita bandingkan dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW, kaum Nabi Muhammad itu kan masih ada yang mau mendengarkan itu. Ketika dikumpulkan, mereka berkumpul, hanya kemudian mereka menolak itu kan. Ini kaum Nabi Nuh, tutup telinga, tutup mata, tidak mau mendengarkan sama sekali informasi yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan mereka terus di dalam kekufuran, terus di dalam maksiat, mereka merasa angkuh, mereka kemudian ada di dalam kesombongan. Namun apakah Nabi Nuh putus asa? Nabi Nuh kemudian menyatakan, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Walaupun mereka melakukan seperti itu. Ini gambaran tentang bagaimana Nabi Nuh itu masih telaten kepada kaumnya. Inni da'autuhum jihara. Saya seru mereka jihara, dengan terang-terangan. Summa inni alantu lahum israra, summa inni alantu lahum wa asrartu lahum israra. Kadang dengan suara yang lantang, kadang juga dengan berbisik-bisik. Jadi dipadukan sudah, semua usaha dilakukan oleh Nabi Nuh
dengan terang-terangan, dengan suara yang lantang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Ada yang dengan pendekatan berbisik-bisik, mungkin ada yang takut itu kotoe. Jadi artinya Nabi Nuh berusaha dengan segala macam cara yang bisa dilakukan, yang tidak mau untuk dengan suara keras, kemudian dengan bisik-bisik didekati, akan tapi ternyata mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum, saya katakan istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, dalam artian tinggalkan penyembahan berhala, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nabi Nuh sudah menyampaikan, kalian bertobat, kalian mohon ampun kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian mau bertobat, istighfar, Allah itu pasti akan menerima taubat kalian. Di dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu wa taala itu memang menyatakan itu, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat sampai melampaui batas, la taqnatu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu memberikan ampunan kepada semuanya, semua dosa. Allah itu Maha Pengampun. Syaratnya adalah taubat, istighfar. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Kalau kalian itu istighfar, bertaubat, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, maka akan ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yursilis sama alaikum midrara. Nanti kalian itu akan diberikan hujan, awan itu. Jadi diberikan hujan, wa yumditkum bi amwalin. Allah Subhanahu wa taala itu akan juga memberikan kepada kalian limpahan dari harta, wa banin, anak, wa yaj'al lakum jannatin. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan juga akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Di dalam tafsir yang lain itu dikatakan bahwa karena keingkaran kaum Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi kemarau yang sangat panjang. Mereka kemudian banyak yang tidak mempunyai anak, kebun-kebun itu juga kering. Maka Nabi Nuh itu mengajak kepada mereka, kalau kalian bertobat, istighfar, Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan hujan bagi kalian. Di mana hujan itu kan sesungguhnya mengisyaratkan tentang sumber kehidupan. Air itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, itu kan kebutuhan yang paling utama itu. Coba apa yang tidak butuh air itu? Mau masak butuh air itu. Kalau tidak ada air itu Masya Allah itu. Jadi air memang sumber kehidupan. Jadi isyaratnya adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga kepada kalian harta yang banyak, anak-anak juga akan diberikan. Kemudian kalian juga akan diberikan kebun-kebun. Karena sudah turun hujan, maka kemudian kebun-kebunnya itu akan hijau ranau. Bahkan bukan hanya itu, nanti akan juga ada sungai yang akan mengaliri kebun-kebun itu. Makanya dari ayat ini kemudian ada
isyarat juga bahwa siapa yang ingin untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian anak, kemudian juga kecukupan lainnya, ya perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim yang ditanya itu, "Wahai Syekh, saya ini kekurangan harta. Gimana supaya saya mendapatkan banyak harta, supaya saya menjadi kaya?" Maka kemudian dikatakan, perbanyaklah istighfar, istighfar. Kemudian ada yang lain datang itu, "Saya belum punya anak ini. Apa yang harus saya lakukan?" Istighfar. Maka muridnya kemudian bertanya, "Wahai guru, ini tadi yang pertama dia miskin, ingin kaya, suruh istighfar. Satunya belum punya anak, ingin punya anak, suruh istighfar. Kok resepnya sama ya tuh? Padahal penyakitnya beda ya." Maka kata Syekh itu kepada muridnya, "Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan tentang itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu maha pengampun." Kalau istighfar maka kemudian ada hal yang dijanjikan, yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan. Setelah itu wa yumditkum bi amwal, akan diberikan limpahan harta, wa banin, anak, jannat, kemudian juga na'anhar. Itu kan merupakan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di dalam ayat ini kemudian juga tersirat memang bahwa ada keterkaitan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan hidup. Jadi kesejahteraan hidup itu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang seperti yang juga disyaratkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengisyaratkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard," bahwa keberkahan dari langit dan bumi itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keterkaitan. Ya paling tidak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan merasakan kesejahteraan batin, hatinya tenang karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Yunus, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian itu tidak takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu telah menciptakan kalian itu dalam beberapa fase. Diingatkan mereka bagaimana mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari masa yang ada di janin, setelah itu lahir kecil, kemudian anak-anak, dewasa, tua, itu semuanya kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Maka kata Nabi Nuh, "Kenapa kalian tidak mau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala?" Atau makna yang lain, kenapa kalian itu tidak menginginkan penghormatan Allah kepada kalian? Penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah dengan memberikan berbagai nikmat tadi, yang itu akan diberikan manakala manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini sekali lagi sungguhnya ada isyarat, ada keterkaitan yang amat erat antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada individu atau satu kaum. Barokah akan diturunkan oleh Allah manakala satu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang disyaratkan dalam ayat ini adalah ditambahnya ajal. Itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan manakala kita melakukan ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita
bisa melakukan ketaatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.